Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Nabila dengan NPM 241002000 dari kelas SI3B Reguler Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan website hotel saya yang bernama The Regina Imperial. Jadi website ini mengalami beberapa perubahan signifikan dari versi sebelumnya, terutama pada sisi user interface yang kini mengusung berupa tema konsep yang mewah dan elegan daripada yang sebelumnya. Nah, jadi proyek ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah sistem operasi. Jadi fokus perubahan yang saya lakukan terhadap pembaruan yang saya lakukan adalah mencakup pembaruan tata letak, kemudian integrasi sistem booking yang lebih responsif, serta optimasi visual agar lebih modern. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tampilan website. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini pada tampilan ini itu adalah tampilan utama atau landing page yang namanya itu adalah UI atau front end. Nah, di sini itu adalah halaman utama dari The Regina Imperial. Jadi saya menggunakan konsep responsive web design yang artinya tampilan ini akan menyesuaikan secara otomatis jika dibuat di HP maupun laptop. Nah, jadi di sini saya itu sudah mengganti namanya. Sebelumnya itu bukan ini namanya, saya ganti. Nah, juga sebenarnya di sini ada logo, di sini saya ganti jadi tulisan saja. Nah, di sini itu ada fitur-fitur kayak ada fitur daftar kamar, kemudian ini ada kalau misalnya mau nambah kamar itu bisa langsung diisi aja di bagian sini. Contohnya misalnya namanya adalah siapa ya? Rafael. Misalnya tanggal berapa? Bulan 1, misalnya tanggal 13, tanggal 23 dari 2026. Dan kembali misal bulan 1 2005 2026. Misalnya kira yang kayak ini itu mau yang deluxe. Nah, maka estimasi totalnya misalnya ada akan muncul harganya itu 24 juta karena dia 2 malam ya. Nah, jadi pada bagian ini itu akan muncul total harga. Kemudian saya itu jika diklik akan confirm ke dalam datanya akan masuk ke dalam database. Nah, kemudian di sini ada pilihan-pilihannya, harga-harganya berapa aja. Di sini saya punya 3 aja sih. Di sini ada ordinary, deluxe, sama yang luxury. Kemudian di sini ada tampilan paling akhirnya itu adalah tampilan seperti media sosial. Nah, jadi kemudian kita lanjut. Ini adalah jika diklik akan tampil halaman home, ini halaman eh tampilan room yang tadi akan muncul tampilan ini pilihan kamarnya, kemudian ada kontak ini misalnya jika ingin membuat eh, media sosial bisa saja ditulis di sini atau kontak customer service hotelnya atau kontak manajer atau apapun itu bisa di sini. Mungkin di sini ada tampilan juga, ini ada tampilan berupa sama seperti tadi kemudian tapi di sini bagian sini ada. Jadi ini adalah tampilan dari login administrator atau login admin. Ini adalah tampilan untuk login staff. Di sini adalah di sini itu untuk staff untuk bisa login ke akun hotel tersebut. Hmm. Jadi pada tampilan itu jadi pada tampilan ini itu saya sudah merubahnya itu sebelumnya itu tampilannya sangat biasa sekali dan di sini saya sudah rubah mungkin sedikit lebih bagus lah daripada sebelumnya karena di sini ada tampilan dari nama hotelnya kemudian di sini ada eh, gambarnya dan lebih menarik lah tampilannya. Oke, kemudian di sini jika kita langsung masuk ke dalam tampilan login ini, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah dashboard admin, jadi ini berfungsi untuk mengelola apa aja yang masuk ke dalam hotel. Kayak misalnya data-data dari hotel, kayak misalnya ada yang mau check out atau check in gitu. Di sini ada tampilan dari kamar-kamar, jenis-jenis kamar, kemudian total pendapatan, kemudian ini ada total booking, pending, dan juga ada total konfirmasi, total lunas, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah em, otak dari website di mana admin itu mengelola operasional hotel. Jadi pada bagian atas ini adalah total bookingnya, kemudian ini status, dan juga ini ada pending, kemudian lunas. Itu akan otomatis terinput ke dalam ke dalam tampilan dashboard ini. Jadi ini adalah fitur fitur dari Cloud.
Nah, di sini ada fitur tambah kamar. Ini gunanya untuk menambah jenis kamar. Contohnya misalnya, kan tadi jenis kamar itu ada 3. Di sini saya akan tambahkan lagi misalnya kamar apa ya? Kamar super luxury misalnya lebih bagus. Harganya misalnya berapa? 100 juta misalnya. Oke, 100. Di sini adalah tambah kemudian sini simpan. Maka akan muncul jenis kamar yang baru. Nah, kemudian di sini em, pada bagian ini kan ada yang namanya fitur edit, ada fitur edit, ada fitur hapus, dan juga ada fitur booking. Jadi fitur edit dan hapus ini adalah fitur di mana misalnya kamarnya itu sudah tidak tersedia atau mungkin lagi diisi orang, bisa saja kita hapus dari sistem. Nah, maka akan hilang. Hapus kamar ini. Nah, maka akan hilang. Jadi maka akan tidak tersedia di tampilan websitenya. Kemudian ini tabel booking, ini digunakan admin untuk melihat pesanan pada masing-masing tipe kamar. Nah, kayak gini. Bisa dilihat, ini buktinya bisa dilihat juga. Di transfer. Nah, ini adalah eh, hasil dari check-in. Ada nama, telepon, nomor, check-in, check-out. Totalnya, dia bayar berapa, tanggal bookingnya berapa, statusnya, aksinya, buktinya. Nah, sini ada untuk cetak stok booking juga ada. Contohnya adalah kita ingin cetak stok booking dari Ratu, misalnya kita cetak saja di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ratu bayar kamar luxury misalnya 990 juta. Nah, ini. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya mau lihat yang tampilan setelah ditambah tadi, misalnya di sini tambah kamar. Tadi kan sudah ya. Cuman di sini saya akan memperlihatkan hasilnya jika ditambah kamar 100. Nah, ini kan sudah tertambah ya super luxury. Nah, maka pada bagian ini, yang pada bagian tampilan pertamanya akan muncul. Nah, seperti ini. Ini adalah jenis-jenis dari kamarnya ada 4. Nah, jika misalnya masih kurang, bisa lagi ditambah. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengertian atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.